Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat mentas. Ini mentas yang kedua ya. Yuk kita lihat ya siapa tuh yang hadir. Oke. Nah, kali ini dari salah satu jejaring OKOC, komunitas OKOC Forever ya. Tapi sambil nunggu orang-orang pada hadir, saya mau jawab pertanyaan dulu nih. Suara saya aman ya? Ya, mudah-mudahan aman. Mentaser, ngobraser, sobat mentas. Nah, gitu ini. Mentoring tuntas. Oke, ini dari anonim di Bali. Hai Pak Indra, maaf di luar konteks. Saya bertanya, jika Bapak berada di titik terendah hidup Bapak, bagaimana Bapak berbicara pada diri Bapak di kala itu? Bagaimana Bapak menguatkan pikiran Bapak? Bapak berbagi kepada saya yang saat ini merasa demikian. Salam akhir. Pertama, didoakan semoga dadanya dilapangkan, terus beban di pundaknya diangkat, dan diangkat segala yang membebani. Nah, saya sangat yakin bahwa segala sesuatu kejadian yang dihadapi oleh siapapun, termasuk saya sendiri, itu dalam batas kemampuan saya untuk keluar dari keadaan tersebut. Ya, jadi saya sekali lagi meyakini, sangat meyakini bahwa apa yang sedang saya alami, kesulitan juga kemudahan, itu sesuatu yang saya mampu atasi. Jadi nggak mungkin saya menjalani sesuatu yang saya tidak punya kekuatan untuk melampauinya. Ya, nah itu yang paling apaan, Win? Kelembutan suaranya. Bentar. Oh iya, bentar. Bentar ya, aku matiin dulu nih. Ini kayaknya ada angin. Bentar. Cek 1, 2, 3. Masih kelembutan nggak? Halo. Cek sound. Oke. Nah, berikutnya katanya kalau kita sedang berada di, nah berarti benar tadi itu AC-nya lagi di rumah bunda nih, AC-nya berisik, jadi saya matiin AC-nya. Nah, jadi kehidupan itu kan kayak roda, saya kemarin sudah bilang, dan dia untuk bisa maju dia berputar, bergulir lah ya. Dan bergulir, kalau kita sedang ada di sini, ya pasti suatu saat kita ada di tengah atau bahkan di bawah. Terus bergulir terus. Jadi itu adalah sesuatu kewajaran. Nah, itu adalah satu hal lagi yang perlu
kita benam-benamkan ke diri sendiri bahwa suatu siklus kesulitan, kemudahan itu adalah kewajaran. Sama seperti bumi berputar, bulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, ada gelap, ada terang, wajar. Kita kan nggak kaget-kaget bilang, oh kok tiba-tiba gelap. Kita udah tahu karena Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Excuse me. Nah, jadi pertama kita harus yakini bahwa diri kita mampu melalui apa aja kejadian yang sedang kita alami. Bukan cuma yang susah ya, yang senang sekalipun. Karena yang senang itu suka membuat kita lupa. Bukan suka. Hampir dipastikan gitu ya, lebih banyak lupanya daripada enggaknya. Nah, kedua, suatu kondisi mau di atas, senang, mau sulit, ya susah, itu wajar. Jadi yang nggak wajar apa? Senang terus itu nggak wajar. Ya, susah terus itu nggak wajar. Dan definisi susah dan senang itu beda-beda ya. Kalau saya balikin ke sesuatu yang langgeng secara waktu. Kalau benda itu nggak langgeng. Ini termasuk badan ini juga nggak langgeng kan. Dia kalau kita sudah makin berumur, dia juga nggak sekuat seperti sebelumnya, walaupun dia bisa dilatih. Ya, jadi ini AR di Bali, nggak apa-apa kalau mau DM gitu ya, nanya-nanya lebih lanjut. Oh, satu lagi yang ketiga itu adalah lihatnya ke bawah ya. Lihatnya ke bawah. Artinya apa? Masih banyak orang lain yang lebih sulit daripada diri kita sendiri. Jadi alasan untuk kita tidak bersyukur nggak ada. Karena masih banyak yang selalu di bawah kita. Ya, jadi kita memang harus berkontemplasi, lihat, sekarang kan gampang ya, lihat di YouTube, lihat di sosmed gitu. Banyak kondisi-kondisi yang musibah di mana-mana, ya di dekat daerah sendiri maupun di luar negeri. Ya, jadi 3 hal. 1, yakinlah bahwa kita punya kemampuannya untuk melampauinya. Nomor 2, ini adalah sesuatu yang wajar, bukan ketidakwajaran. 3, masih banyak yang kondisinya lebih sulit dari kita. Lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Ke bawah itu supaya kita bersyukur, ke atas supaya kita berharap. Ya, berharap kalau memang itu rezeki saya, satu saat itu bisa menjadi bagian. Minimal ketentraman jiwa itu adalah rezeki yang tiada tara ya. Ketentraman jiwa. Oke, mudah-mudahan membantu. Oke. Sesi mentas. Nah, ini posternya benar, Win. Posternya keren deh. Tadi juga keren, nggak kepotong-potong. Ini juga nggak kepotong. Mudah-mudahan nanti pas terakhir kita bisa ini juga nggak kepotong dan ukurannya 1:1. Ya, kita panggil aja ya. Udah ada belum? Udah. Aman ya suara? Video juga aman kan? Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu, tetap Ah, semangat. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak. Ini di kota apa? Saya dari Bandung, Pak. Bandung. Mertua saya di Bandung dan Oh iya. sering saya tengokin. Iya. Hmm, Oke, Bapak. Untuk awalnya Desi boleh perkenalan dulu, Pak. Boleh dong, silakan, silakan. Oke, nama saya Desi Sonjaya dari Antapani, Bandung, Pak. Wah, Antapani, Antapani itu ada Saribundo. Ya. Sebelumnya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Profesor Indra Uno yang sudah memperkenankan Desi untuk bergabung. Juga untuk Coach Ibu Esti selaku Ketum OKOC Forever, dan juga Coach Ibu Amelia selaku Sekum OKOC dari Forever, dan juga Ibu Irma KPD Bandung, Pak. Bu Irma, saya belum pernah ketemu Bu Irma kayaknya deh. Mbak Desi, betul ya? Panggilannya kok Mbak Teteh nih kayaknya ya. Teteh Boleh, Pak. Desi. Boleh, mau Teh Desi. Orang Bandung ya, Pak ya, jadi Teh Desi ya, Pak ya. Ya, Iya baik. kan orang Bandung. Sedikit Wah, ini perkenalan diri saya. iya iya. Sebelum saya menjadi UMKM, saya tuh selaku pelaku seni, Pak. Pelaku seni yang saya itu awalnya sebagai seorang penyanyi, lalu MC, sebagai penyiar radio, dua radio di Kota Bandung, Pak. Weh, apa aja tuh? Oh iya bener, kalau Irma Collection udah ketemu, sudah pernah ketemu. Mantap, aku pikir Irma yang lain. Maaf, maaf, maaf. Iya, Pak. Radionya apa Itu aja nih? radionya Radio Garuda sama Radio Rama, Pak. Itu FM berapa ya? Itunya berapa ya? Kalau kalau Radio Rama itu FM 1,4 ya? Apa 1,5? Lupa saya, Pak. Udah lama banget sih soalnya. Udah Oke, lama banget. saya apalnya itu KLCBS. Oke, LCBS. Iya, Pak. Nah, gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, kita nih karena pengen lebih dalam untuk mentoring biar bisa tuntas gitu ya. Maksimal kita sampai jam 9. Tapi kalau Siap. misalnya udah nggak ada pertanyaan sebelum itu, nggak ada masalah. Kita bisa istirahat lebih duluan ya. Nah, Oke, boleh Pak. cerita sedikit tentang usahanya? Usaha saya itu awalnya tahun 2009, Pak. Saya tuh iseng-iseng sih, Pak, tadinya. Karena tahu lah, Pak, yang namanya pelaku seni kan tidak selalu ada terus acara apa gimana gitu. Saya masih ingat waktu tahun 2009, saya punya uang itu sisa 100.000, Pak. Dan lihat di jadwal itu, saya masih panjang, masih lama ada acara lagi gitu. Udah gitu, gimana nih caranya nih uang 100.000 kalau dibeliin semua pasti habis kan ya, Pak ya. Saya akhirnya ambil uang 50.000, saya beli susu, iseng-iseng aja, Pak. Saya beli susu, terus udah gitu saya beli apa bibit yogurt. Iseng-iseng saya bikin yogurt, Pak. Usaha saya di sini, Pak. Ini yogurt punya saya, Pak. Wow. Iya. Awalnya Namanya, bentar, namanya DS yogurt, Pak. DS Yogurt, DS Yogurtku. Iya. Ya, Oke, itu flavor strawberry. ya. Nah, awalnya Desi tuh punya uang 100.000. Desi pakai 50.000 buat ini, Pak, buat modal. Lalu dapat 5 liter susu. Dapat 5 liter susu itu masih zamannya BBM kan ya, Pak ya. Udah gitu Desi posting di BBM. Temen SMP lihat, Pak. Itu siapa yang bikin? Katanya, saya sendiri. Saya bilang, maulah 3 liter. Dia bilang gitu. Terus yang satu lagi, masih ada berapa liter? Ada 2 liter lagi. Maulah. Akhirnya Desi anter-anterin. Desi anter-anterin ke rumahnya, udah gitu. Dapat lebih dong. Besoknya langsung Desi beli lagi susu dilebihin. Jadi yang uang 50 tadi udah beranak, Pak.
Uang yang Masya Allah. 50.000 udah beranak, langsung Desi pakai lagi buat modal besoknya, selebihnya Desi pakai lagi buat belanja makan, gitu. Udah gitu, ternyata disambut sama teman-teman Pak, disambut sambut sambut, akhirnya bertambah yang awalnya Desi cuma belinya 5 liter, akhirnya jadi bikin sampai 25 liter. Cuma bikin literan aja Pak, nggak belum dikemas gitu. Udah gitu, ya memang tidak semudah itu Pak. Eh, Kegagalannya juga luar biasa Pak. Udah mulai naiknya 50 liter, banyak yang pesan, naik 50 liter, bikin 100 liter, jebret gagal semua Pak. Gagal semua. Waktu itu masih belum ngerti Pak. Kegagalannya itu tingkatnya di mana, masih belum ngerti gitu kan. Dan itu memang betul-betul apa sih, kita jadi belajar sendiri tuh dari trial error Pak. Yang saya rasakan dari trial error, saya sekolah juga tidak, istilahnya untuk usaha ini tuh saya tidak punya gurunya. Jadi memang awalnya dari hanya berpikir hanya untuk memperpanjang uang aja Pak. Begitu maksudnya. Masya Allah. Kenapa di awal 50.000 mau bikin yogurt gitu? Emang Iya, sebelumnya udah punya keahlian? keahlian saya sih sebenarnya selain hanya dimasak aja Pak. Dimasak aja. Sebelum itu juga Desi kan bikin nasi dus apa segala macam kan nerima gitu kan. Tapi kan banyak sekali Pak yang sudah lebih terkenal gitu kan. Dan yang namanya saya bilang tadi kan saya hanya sebagai pelaku seni Pak. Yang namanya pelaku seni tidak selalu ada yang namanya job nyanyi, job job MC tidak selalu ada gitu. Dan uh, ada yang sangat luar biasa itu saya sampai sekarang kalau di total-total ya Pak ya sudah habis mungkin 4.000 liter kegagalan Pak. Empat Banyak ribu amat. liter. Ya, dari tahun 2009 Pak. Jadi misalnya ada pesanan nih 100 liter. Akhirnya saya bikin 100 liter. Taunya gagal Pak. Mau nggak mau dibuang dong. Emang Dan nggak bisa terus dimakan tuh? nggak bisa Pak. Kalau yang namanya gagal itu kan kita sendiri juga takut Pak. Takutnya apa sih orang jadi sakit perut, apa orang keracunan gitu loh. Akhirnya mungkin setelah 2 tahun dari situ, Desi baru ngerti kalau yang namanya gagal itu kita kasihin aja udah ke ini apa ke peternak sapi. Ke peternak sapi, mereka bisa campur lagi sama makanan sapi, katanya bisa dikasihin lagi buat sapi-sapi kayak gitu. Iya, Kalau iya. yang sampai busuk sih dibuang aja Pak, udah gitu. Iya, iya. Karena Begitu. itu juga yang saya dengar, kalau misalnya produksinya gagal, masih bisa di-recycle gitu ya. Ya betul Pak, di recycle. Tapi kalau untuk diminum sebagai yogurt kan saya nggak berani Pak. Nggak Iya, berani kan iya. dari orang, ya lebih baik saya buang gitu. Dan mungkin kalau misalnya kan kadang si yogurt itu kan suka ada airnya ya Pak ya di atasnya, bisa dibilang whey-nya gitu. Nah kalau itu bisa buat tanaman Pak. Saya baru tahu gitu kan, ya banyak belajar dari orang-orang yang jauh lebih pinter gitu loh dari saya. Kenapa dibuangin? Udah aja, kasihin aja gitu. Dan dari situ saya mulai beranjak lagi belajar bikin keju, Pak. Bikin keju, tapi memang nggak kepegang, Pak. Alhamdulillah sih, kalau untuk keju mungkin saya ngajar, Pak. Alhamdulillah udah lebih dari 400 murid kali untuk ini apa untuk ngajar keju begitu. Jadi ini nggak ada, saya cari yang lain lagi Pak. Gimana cari momen terus gitu Pak. Soalnya kalau tidak seperti itu kita nggak akan hidup Pak. Nggak akan bisa makan Pak kalau gitu. Betul, Apa? betul. Iya, istilahnya saya betul betul yang Bapak tadi bilang. Kita nggak boleh lihat ke atas Pak. Kalau lihat ke atas kita nggak akan pernah puas. Seperti kemarin pas lagi mulai corona Pak. Kalau mungkin kita nggak tahan mental, wah ampun banget Pak. Betul luar biasa banget sih bagi saya ya kemarin dari pertama saya punya pegawai 5, yang akhirnya saya nggak punya pegawai sama sekali. Yang tadinya kan masuk ke sini 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 banyak gitu Pak, sampai reseller saya mungkin ada 22 orang Pak.
Udah alhamdulillah udah banyak waktu itu pas sebelum ini karena sekolah kan buka, terus universitas, terus tempat senam, tempat gym kayak kayak gitu kan. Jadi reseller banyak banget, Pak. Tiap hari itu mencapai 100 liter per hari, Pak, sebelum corona Itu gitu. jualannya Wah, 1 liternya berapa tuh? 1 liternya untuk reseller itu hanya 25.000 aja, Pak, kalau untuk reseller. Tapi ada minimal ya, Pak ya. Minimal per 250.000 pembelian dapat harga reseller gitu. Ini kan ini untuk pertama kan ini Pak, yang botol ini. Iya. Kalau Itu satu ini botol berapa tuh? ini satu botolnya bisa dijual 10.000 Pak. 10 ya? Oke. Ya. Dan kalau ini Pak, ini awalnya saya cuma bikin kalau buat mau lebaran aja Pak. Saya kan saya kan mikirnya kalau lebaran nih orang-orang kan banyak banget makan yang pakai santan apa segala macam gitu Pak. Kenapa saya nggak bikin yogurt yang begini aja? Saya bilang gitu kan. Apa? Kalau yogurt yang begini mungkin agak berat ya Pak ya kalau mau dibagi-bagi. Kalau yogurt yang begini kan bisa dibagi buat anak, cucu gitu kan, keponakan seperti itu. Akhirnya nyoba-nyoba lah, saya beli keranjang, udah gitu saya susun yogurt begini, saya susun jadi kayak ini Pak, kayak apa? Hampers gitu loh Pak. Oke. Kayak apa sih? Hampers gitu terus saya lucu-lucu, saya posting buat lebaran, kumpul keluarga, udah makan yang berlemak, apa salahnya kita netralkan dengan yogurt gitu kan. Iklannya seperti itu. Akhirnya tanpa disangka-sangka Pak, dan waktu mau lebaran saya pernah mencapai penjualan yang ini tuh 400 400 Peace. ini dalam waktu 2 minggu pas Masya mau Allah. lebaran. Iya, waktu sebelum corona ya lumayan Pak, alhamdulillah ada terus. Saya mau apa? Mau misalnya kan satu satu eh, satu tempat itu isinya 5 Pak. Satu tempat Iya. tuh isinya 5 begini Pak. Satu paket tuh 5 begini. Oh, itu ada bentuknya apa ya? Kayak silinder gitu ya? Ini Pak, Mambo Pak. Oh, mambo. Oke, oke, oke. Kayak es Jadi krim mambo ya. Lebaran itu satu paket itu isinya 100 piece gitu loh Pak. Jadi ada 5 pak begini. Ya, itu disajikannya beku. Bisa beku, kalau memang misalnya nggak doyan beku bisa dimakan gitu aja Pak. Rasanya sih Oh, sama sama yang di ini Pak, sama yang di botol. oh, tapi kalau yang bentuk es mambo itu dia cair juga. Sama, sama. Oh, jadi Tapi kalau dalam bentuk cair bisa diisep-isep gitu ya? ya Oh, bisa oke, oke. begitu. Kan saya pernah Pak mengalami yang namanya jualan di pinggir jalan. Jualan di pinggir jalan, saya sama suami berdua jualan di pinggir jalan, ditawar-tawarin sama orang. Tadinya banyak yang ngomong, ah saya katanya ini apa, saya nggak doyan, kebanyakan dia bilang gitu kan. Oh boleh, kalau kebanyakan mau cobain yang ini, saya bilang kan. Kalau yang ini kan bisa dimakan cuma satu, nanti kalau nggak mau simpen di kulkas, saya bilang gitu kan. Bolehlah, saya beli yang pak aja. Ternyata dia jadi langganan. Dia bilang gini, saya dari Lembang sampai ke Kopo, saya habis satu pak, dia bilang gitu Pak. Sementara Sendirian. ini kan hampir 1 liter, kalinya cuma 250 mili. Dia Wah, betul, betul, betul. yang 250 mili dia bilang kebanyakan. Tapi yang ini dia hampir habis. Nggak berasa berarti ya kalau makan sedikit-sedikit tuh nggak berasa. Iya nggak berasa Pak. Alhamdulillah sih. I- Tapi i- lumayan Pak, kemarin semenjak corona, waduh luar biasa banget Pak. Yang dari 5 pegawai, akhirnya cuma kita aja yang jadi kerja. Kan toko Ini juga bukannya. ini di cooler ya? Ya betul Pak, betul banget. Ah, oke. Ka- Terus akhirnya hampersnya hanya lebaran aja atau terus-terusan ada? Nah, sekarang tuh alhamdulillah malah Desi bikin yang kayak begini. Di toko laku banget Pak. Jadi Desi Hmm. awalnya masuk ke satu toko, ada di Kota Bandung Pak, namanya Raja Wali Sosis Baso di Jalan
di jalan apa namanya itu Raja Wali. Kita tawar-tawarin ke toko berdua sama suami. Ada yang kejadian yang lucu Pak, lucu bisa dibilang ngenes juga. Jadi awalnya saya kan tidak pakai, nggak pakai, belum pakai hijab Pak. Jadwal MC saya banyak. Dan setelah saya memutuskan memakai hijab tahun 2027 bulan Juni tanggal 1 sebagai hadiah ulang 2000 tahun buat saya Pak. Akhirnya 2007. saya 2017. Oh, 2017. 2017 saya memutuskan untuk memakai hijab dan saya banyak ditolak Pak. Masya Banyak Allah. banyak ditolak sampai yang tahun baru saya harusnya nge-MC di eh, Papua. Mereka minta saya nggak boleh pakai hijab. Nanti aja kalau turun pakai hijab lagi. Akhirnya saya bilang nggak. Saya bilang pakai hijab itu tidak hina. Saya bilang saya masih bisa keren kok. Saya bisa pakai topi koboi, pakai apa segala macam. Dan mereka menolak. Jadi nanti aja kalau kamu turun pakai lagi hijabnya katanya gitu. Enggak, saya bilang gitu Pak. Akhirnya ngenes juga Pak. Ya udah ya Allah, saya serahkan padamu aja. Saya sudah memutuskan memakai hijab. Kalau memang saya masih ada MC ya sudah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi hadiahnya dari Allah Pak, tanggal 2 Desember 2017, saya kan ulang tahun 4 Desember Pak. Hadiahnya dari Allah itu, saya keterima di satu toko. Toko lumayan besar itu yang di Jalan Raja Wali. Dari situ penjualan saya bagus Pak. Set, naik. Akhirnya cuma saya sama suami aja yang ngerjain, sama anak-anak yang ngerjain. Akhirnya ada pegawai satu. Karena kewalahan Pak. Di Raja Wali sosis bakso itu, saya pernah per 2 hari, saya masukin ini 50 pak habis, yang ini 100 dalam jangka Masya waktu 2 hari gitu. 2 hari Allah. ini lagi PO lagi, 2 hari PO lagi gitu. Nah, dari situ saya harus masukin lagi kan dia cabangnya banyak Pak. Harus masukin di cabangnya di Tasik, di mana akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Ternyata saya menolak untuk membuka hijab saya untuk MC di Papua, hadiahnya dari Allah, saya bisa masuk ke toko Pak. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Dan uh, kembali lagi masalah corona, kemarin corona itu benar-benar jatuh Pak, terjun payung sampai yang tadinya setiap hari saya harus produksi sampai 100 hari per hari itu 100 liter. Seminggu saya cuma habis sekitar 100 liter, Pak. Saya mikir terus gimana caranya bisa nambah uang belanja. Akhirnya iseng lah saya bikin dimsum, Pak. Wah, itu juga udah punya keahlian bikin dimsum atau belum? Sebelumnya belum. Saya bikin, saya cobain, saya suruh nyoba anak saya makan, saya suruh nyoba suami saya makan. Saya hanya lihat di YouTube, Pak. Saya hanya lihat di YouTube. Bisa karena mau, Pak. Bukan harus sekolah kan, Pak. Bisa karena mau. Dan saya Bisa bikin karena dimsum. kepepet bukan? Bisa karena kepepet. Hanya itu, Pak. Karena katanya enak, enak, enak. Saya bikin dulu, Pak. Saya bagi ke saudara saya, ke adik, kakak, tante. Cobain, saya bilang gitu. Biarinlah istilahnya saya ngeluarin uang buat, kalau bisa dibilang kan iklan, Pak, itu, Pak, kalau kita bagi-bagi sama orang. Anggap aja Betul. uang, gitu kan. Walaupun saya uangnya pas-pasan, Pak. Saya suruh coba 5 biji, 5 biji, 5 biji. Suruh coba. Katanya, gimana rasanya? Enak, enak, sok bikin aja, bikin. Bikinlah, akhirnya di-share-share. Ya, alhamdulillah Pak, berjalan juga walaupun belum seperti DS Yogurt gitu loh Pak. Terus kebetulan ini nggak ada yang pesan pas mau Lebaran apa ya? Saya bilang pasti kan kalau di rumah-rumah itu udah biasa kayak apa namanya itu kayak makanan yang bersantannya tuh kayak gulai kayak gitu kan ya Pak ya. Akhirnya saya ingat Pak, saya pernah diajarin sama mama saya almarhum bikin gudeg Pak. Gudeg itu pakai iga sapi gitu. Jadi apa sih gurih-gurihnya itu bukan dari pecin, Pak. Akhirnya saya bikin dan inilah, Pak. Oh, itu dia. Itu apa namanya tuh?
Gudeg, gudeg iga sapi. Gudeg iga sapi. Jadi Ya, jadi sekarang nangka, dari nangka produknya, tapi ah, dicampur sama daging iga, juga tulang iga. Jadi gurihnya dari situ, Pak. Ini oke, dari almarhum mama saya, gitu. Masya Lalu, Allah. alhamdulillah, waktu Lebaran bisa mencapai 60 pak, Pak. 60 pak ini. Ini Jadi tahun lumayan. berapa? Tahun 2020 apa 2021? 2019, Pak, waktu mulai-mulai corona. Oke. Corona bukannya 2020? Bukan 2019 juga udah mulai kan, Pak? Udah mulai dari bulan Maret itu. Oh, itu ini yang di luar negeri tuh Di, Desember, di Bandung, Desember. di Bandung juga Hmm. udah mulai segala ditutup, tutup, tutup. Pas mau Lebaran kan nggak ada yang pesan sama sekali, Pak. Aduh, maaf ya Desi, saya nggak pesan dulu yogurtnya karena tahun sekarang nggak ada kumpul-kumpul keluarga. Apa Desi pikir yang kira-kiranya orang-orang rumah masih ngumpul, misalnya anak, istri, suami yang masih bisa ini, akhirnya Desi bikin ini Pak, bikin lagi, bikin gudeg. Bu, mungkin kumpul keluarga dengan yang makanan yang berbeda Bu, gudeg iga gimana? Bolehlah nyobain 2 pak. Akhirnya dia nyobain dulu. Akhirnya, Des, tolong mau dong saya mau kasih ke teman saya yang ini, yang ini, yang ini. Akhirnya dua, dua, dua. Akhirnya berapa? 25 pak kayak gini. Masya Allah. Satu paknya berapa tuh? 60.000 Pak, ini beratnya 550 gram. Oh, setengah kilo ya. Oke. Dan satu lagi Pak, ini namanya sambal beledak. Bledag. Iya, kan orang Sunda beledag, Pak. Jadi sebenarnya Pak, tadinya ini temennya ini, Pak. Temennya ini gitu. Temannya itu ya, Gudeg, budak. temennya gudeg. Udah gitu banyak yang bilang wangi, enak, ini apa? Kenapa nggak dikemas aja teh katanya gitu, Pak. Boleh juga dimasukkannya. Akhirnya Desi bikinlah sambal ini dan Desi kebetulan dapat dari dinas itu dapat halalnya. Waktu ada pendaftaran halal itu Pak, ada halalnya juga. Terus dapat ini Pak, dapat kemasan sama dapat dapat label apa? Dapat stikernya didesainin sama dinas. Ya tambah semangat lah Pak jadinya. Masya Allah. Jadi gratis ya, halalnya gratis ya. Iya Pak, halal gratis, stikernya gratis Pak. Cuma ada Kemasannya yang gratis nggak? cuma ada satu Pak yang belum. BPOM-nya Pak buat DS yogurt. Oh iya betul. Itu Nggak Pak? prosesnya agak agak panjang, tapi bisa kok. Iya, kebetulan saya juga mewakili teman-teman di Kota Bandung Pak yang masih belum punya BPOM gitu Pak. Karena kemarin itu pas lagi pemeriksaan ya Pak ya, pas lagi pemeriksaan itu ada sidak segala macam, banyak yang kena Pak. Di udak-udak. Banyak, banyak yang kena Pak, kayak yang bikin dimsum, yang bikin bakso, yang kayak sosis, kayak begitu. Mereka kan apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang, Pak, mereka kan pasti apa namanya pengen berjualan gitu loh dengan leluasa gitu, Pak. Tapi justru pas di saat lagi sulit seperti ini, lagi penjualan lagi bagus-bagusnya, langsung ada sidak, Pak. Iya, Itu kasihan iya, banget, Pak, ya teman-teman. iya betul, betul. Itu serba salah tuh, serba salah. Tapi kalau di OKOC itu kita terus dorong untuk teman-teman minimal punya yang level bawahnya, terus nanti pelan-pelan bisa sampai BPOM. Dan di OKOC Forever ada juga yang makanan-makanan yang udah berbepom itu udah ada. Contohnya yang di Depok. Nah, yang Oh, suka gitu. muncul di sini Oh, namanya namanya Bandung dong, Bandung Bandung. dong. Tunggu, Bandung. Saya lupa itu dari OKC Forever atau bukan, namanya Bu Titin. Bikin sambal juga di Cimahi, Cianjuang. Oh, Di, dia bukan sambal aja tapi bumbu-bumbu segala macam bumbu. Ya, jadi hmm. nanti saya bisa ini deh, saya bisa konekin.
ya supaya dia pendamping juga, mentor, Hmm, mentor, mentor. iya. Jadi dia jualannya kemarin itu hampir 6 ribuan gitu ya, 6 ribu botol per bulannya. Jadi ya melalui reseller. Jadi mulainya juga kira-kira mulai bangkitnya tuh tahun 2015 2016 gitu. Nah, awalnya dari punya rumah makan. Habis itu rumah makannya tutup, nah, jualan bumbunya aja. Nanti saya bisa kenalin deh Teh Desi, insya Allah. Iya, tapi Nah, benar-benar yang namanya corona kemarin luar biasa banget ya Pak ya, untuk semua mungkin. Mungkin nah, yang bikin saya jadi semangat, tetap semangat Pak. Saya hanya melihatnya gini, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang semuanya pada jatuh dan akhirnya tutup gitu. Dan saya bersyukur sama Allah itu, saya usaha yang baru segini tapi masih bisa bertahan pun udah alhamdulillah Pak. Gitu, hmm, masih bisa bertahan. Walaupun istilahnya terseok-seok gitu Pak. Terseok-seok sangat luar biasa untuk mengkip uang modal jangan sampai kepake itu benar-benar luar biasa Pak. tapi bagus itu udah punya kesadaran untuk melakukan pencatatan keuangan kan. Iya Pak. Jadi Nah, apa pertanyaannya nih membantu. yang teman-teman mau mau tahu nih. Mhm. Muncul di Mentas itu salah satu syaratnya adalah 3 bulan terakhir omsetnya naik terus, naik, 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 naik terus. Nah, berarti kan TDC 3 bulan terakhir ini naik terus ya. Bulan pertamanya Alhamdulillah. berapa, udah itu terus naik lagi 30%, 130%, habis itu naik lagi lebih tinggi. Kira-kira bisa nggak diceritakan keputusan-keputusan apa aja yang diambil supaya 3 bulan terakhir itu malah berlipat omsetnya? Eh, kalau saya Pak, yang saya rasakan ya Pak ya, kebetulan saya terus ini Pak, terus apa bergerilya Pak, bergerilya istilahnya kan kebetulan suami saya keluar kerja Pak. Saya minta sama suami, saya produksi di rumah, kamu tolongin saya misalnya ketemuin dulu teman-teman apa gimana gitu. Oh iya juga sih dia bilang gitu kan. Coba yuk kita datang ke toko ini, apa kita ketemu sama orang sambil bawa produk. Kalau saya bilang kalau di Bandung itu jangan lupa kemana-mana bawa produk Pak. Yang saya rasakan ya Pak ya. Dan jangan pelit ngasih sampel, ngasih sampel. Yang Desi rasakan itu kenapa orang kadang-kadang beranggapan ah yang namanya rasa yogurt kan cuma gitu-gitu aja gitu kan, tapi kita harus punya marketingnya Pak. Misalnya punya marketingnya apa, saya misalnya bawa berapa liter nih Pak, lalu saya bawa apa, bawa cup-cup kecil, cobain deh. Ah enggak ah, saya suka sakit mah dia bilang gitu. Bahkan sampai pas lagi ada acara di satu tempat, orang tadinya pada nggak mau beli Pak, karena mereka anggap yang namanya rasa yogurt kan gitu-gitu aja gitu kan. Dan dia bilang saya punya mah, saya nggak mungkin minum yogurt. Saya bilang ibu boleh coba sedikit aja, saya nggak minta ibu beli, tapi saya pengen komen dari ibu, kata ibu rasa yogurt saya gimana. Dia sih bilang gitu Pak, akhirnya nyobain lah. Terus dia lirik-lirikan sama suaminya kan, Pak nyobain, mana 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 gitu kan. Saya kan nggak suka susu, kalau yogurt kecium banget bau susunya. Bapak boleh coba dulu. Dia gini, dia minum sedikit. Ada berapa rasa Mbak? 10 saya bilang. Saya maulah setiap rasa satu. Akhirnya yang tadinya dia nggak mau Pak, karena dia beranggapan kan yogurt itu sama dan bikin sakit perut segala macam. Akhirnya beli 10 gitu. Terus dia bilang sama temennya kan, mungkin ya, mungkin beranggap saya yang dalam pemikiran saya, tuh yogurt itu enak, dibilang gitu kan. Akhirnya temennya datang, Mbak, ini teman saya nih mau beli nih. Ayo dibeli 10 gitu Pak. Yang tadinya malas beli temennya, emang enak. Udah gue cobain enak dibilang gitu kan. Ya udah deh buat buat istriku di rumah 10 gitu Pak. Akhirnya yang tadinya nggak mau beli kan Pak, jadi pada beli juga gitu. Ya kadang gini, saya kenal dengan satu orang, misalnya ada temen lah, temen baru, terus saya bilang mau nggak usah bayar, saya bilang cobain aja. Nyobain kan akhirnya,
boleh juga nih, nanti saya bilang menantu saya atau saya bilang anak saya, ini pada nelpon, boleh nggak saya beli ini, minta dianterin, walaupun agak jauh Pak, yang namanya kita marketing Pak, kita samperin aja ke rumahnya walaupun di Cimahi, gitu kan. Karena ada tol ayeuna. Ya Lewat lumayan sih, tol. Jauh, tapi waktunya nggak terlalu lama dari Antapani masuk tolnya mana? Kopok. lumayan sih. Hmm, Tapi atau Batu. akhirnya orang-orang kan mau Pak ngambil dari kita. Oh iya, dengan rasanya berbeda. Mungkin, mungkin, oh yang punyanya ramah. Bagaimana kan kadang-kadang seperti itu kan orang beranggapan, oh iya yang punyanya ramah, maulah. Padahal kan tadinya nggak akan beli Pak niatnya Pak. Itu Hmm, sih yang desirin Pak. oke, jadi 3 bulan terakhir itu kalau bawa barang kemana-mana berarti setiap hari harus keluar rumah dong. Nah, yang pas awal-awal itu Pak, saya kan keluar rumah ya, nggak terlalu tiap hari sih Pak. Nggak terlalu tiap hari karena saya harus produksi Pak. Dalam 3 bulan ini kebetulan mulai naik lagi. Mulai naik lagi karena ya gitu. Misalnya ada acara apa, saya mau nyumbang deh. Misalnya orangnya ada berapa, 25, saya sumbang 25 botol. Saya masukin ke dalam ini Pak, ke dalam catatan saya. Nanti saya punya uang saya bayar. Jadi tetap aja saya beli gitu loh Pak, dengan harga reseller. Seperti itu kan saya nanti dari situ kan dapat keuntungan tuh. Bisa dibilang saya dapat gaji sendiri, saya balikin ke situ Pak uangnya gitu. Hmm, Tuh. Kalau ya. misalnya, nah terlebih yang Desi rasain itu untuk bisa masuk ke kalangan orang-orang Chinese susah banget Pak. Luar biasa Pak susahnya. Jadi harus kepercayaan. Kebetulan mungkin karena di situ dari tahun 2000 di situ bekerja sama sama ini apa paguyuban Tionghoa di Bandung dan apa istilahnya kenalannya lumayan lah gitu. Itu kadang mereka kan kalau ngomong sejeplak jeplak jeplak gitu kadang kalau kita nggak tahan Pak sakit hati banget kan gitu kayak dari mereka tapi di balik itu Pak sampai ada salah satu orang Chinese bilang gini kalau bahasa Sunda kalau dia ngomong pakai bahasa Sunda tapi dengan artinya lu kalau gua bilang udah enak percaya deh laku punya lu dia bilang gitu kan Coba tapi pakai dengan bahasa ngomong, bahasa Sundanya gimana coba bahasa Sundanya? malu Pak ngomongnya Pak. Nggak apa-apa, saya udah biasa dengar tapi ini lucu, menurut saya lucu. Oh gitu. Ngomongnya ke saya gini, cek aing mun geus ngeunah ngeunah pasti payu maneh gitu Pak. Top. Iya, iya. Terus enak gitu Kalau Pak. kalau mereka ngomongnya komunitas Tionghoa di Bandung dia begitu. Keren, Iya, keren, keren. dia bilang emang enak gitu kok. Ngeunah kata dia bilang gitu. Geus aing meuli 20 gitu kan. Jangan dibawa ke imah. Udah saya beli 20 buat dibawa ke rumah gitu. Malah ya kadang-kadang apa ada salah satu yang punya apa punya pabrik tekstil di Bandung dan dia juga punya sekolah Buddhis itu langganan pas setiap minggu 20 buat dia sendiri Masya gitu. Allah. Itu ada gulanya atau enggak? Pakai Kenapa gula Pak? nggak? Pakai gula Pakai nggak? pakai gula. Kalau yang ini apa yang punya tekstil itu dia mintanya ini less sugar karena dia punya pabrik gula sendiri. Di Oh, badannya punya gula. Jadi dia bilang, "Des, tong make gulanya nu urang mah." gitu. Jadi jangan pakai gula punya saya dia bilang gitu kan. oh, jadi less Akhirnya sugar itu nol sugarnya nah sugar. atau atau sedikit aja? Oh, kalau lesnya dia sedikit, Pak. Ada yang minta misalnya plain doang, plain tanpa rasa, buat dia campur, misalnya dia campur sama buah-buahan gitu, Pak. Ada sih. Ya, alhamdulillah. Iya, PD-nya itu, Pak. Mungkin PD-nya itu. Terus memang kebetulan udah ada tawaran, Pak, kayak di Borma, terus kayak di apa? Kayak di Gria gitu, Pak. Cuma ampun, Pak. Selain harus ada BPOM, harus ada BPOM, uh, untuk pembayarannya masih belum berani karena paling tidak kita punya empat empat kali Putaran, duit yang kita simpan. Iya Pak. 4 kali putaran. Iya, Ya kebetulan kalau toko-toko yang sekarang kan seminggu 2 kali pembayarannya gitu. iya. Jadi masih Kalau bisa. BPOM udah mulai diurus nggak?
BPOM belum Pak, belum diurus karena yang Desi dengar kan kebetulan Desi punya 10 rasa Pak. Jadi kalau BPOM itu perasa Pak, Yang paling perasa. laku aja, yang paling laku di BPOM-in. Satu aja dulu. Sebenarnya sebenarnya semua juga kadang bingung Pak. Kalau Desi mau bikin yang 5 ya Pak ya kan rasa itu ada leci, stroberi, anggur, mangga, blueberry itu rasa yang top ya Pak ya kalau menurut saya. Tapi Hmm. lucu Pak. Kadang-kadang yang doyan duren, dia beli duren 20 biji duren semua. Ada yang doyan sirsak 10 botol sirsak semua. Kadang kan Hmm. bingung juga Pak. Desi. Iya, Terus yang dasar aja, coba aja, cobain salah satu atau salah dua gitu varian. Berapa sih BPOM? Itu kalau nggak salah itu bisa difasilitasi juga sama dinas. 750.000. Mm-mm. Katanya kalau kita dapat surat dari dinas itu dapat diskon 50%. Tapi itu waktu itu program 2020 kalau nggak salah. Tapi Ah, nggak tahu sekarang pas ditanya katanya belum ada program lagi, Pak. ayo Bu Irma, Bu Irma sama sama Coach Esti kita soan ke dinas di Bandung supaya BPOM-nya Dipermudah ya, Pak ya. langkung, ya langkung mirah. Nah, gitu. Langsung ngira sarang langkung gampil. Tapi kalau komunitas Tionghoa ngomongnya gimana? Bukan langkung mirah dong. Lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Lebih Oke, murah. keren keren. Iya. Nah, ini kita tadi udah cerita ya gimana 3 bulan terakhir TDC itu udah omsetnya syukur alhamdulillah udah lebih dari 2 kali lipat ya Mhm. dari bulan yang pertama. Nah, ini di yang terakhir nih sesi segmen terakhir saya bilangnya segmen lagi. Kita punya waktu 10 menit. Itu ada yang mau ditanya nggak ke saya? Yang mau ditanya sama saya mungkin Pak untuk apa sih? eh, apa mungkin nih Bapak bisa apa membantu kami-kami nih Pak untuk para UMKM Kota Bandung yang tadi saya bilang untuk yang BPOM dan mungkin untuk membantu gimana caranya biar BPOM biar UMKM Kota Bandung itu memperoleh bantuan Pak untuk istilahnya suntikan lah untuk menggemukkan kembali apa usaha kami gitu loh Pak. Karena yang saya rasa dan bukan saya aja, banyak teman-teman yang sering curhat sama saya, aduh, gara-gara si koron ini katanya, hancur udah semua. Akhirnya saya udah nggak jualan lagi karena sudah tidak punya modal dan sebagainya. Kan kadang-kadang Pak untuk bisa ke bank itu harus ada apa yang disimpan gitu loh Pak. Sementara kayak kami-kami kan sudah habis Pak, udah ikutan corona semua Pak, gitu Oke. kemarin. Nah, oke. Itu jawabannya nggak bisa 10 menit. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan itu insya Allah saya ada di Bandung. Kalau boleh nanti dari OKOC Forever, terus dari ada beberapa komunitas lain di Bandung, nanti kita cari waktu ya. Cari waktu, Iya, ketemu offline, udah itu terus ngomongin. Kalau di Jakarta itu lebih sederhana karena kita dari tahap pertama sampai tahap ketujuh itu ada mitranya semua dan itu bermitra dengan pemerintah daerah ya. Jadi sampai tahap permodalannya pun itu kita disupport oleh Bank DKI maupun Bank DKI yang syariahnya gitu ya. Jadi mereka nggak pakai yang tadi dibilangin nggak pakai agunan, pakai sertifikat ikut lulus 7 tahap, nah itu langsung sama mereka dikasih. Itu kalau nggak oh, 5 juta, 10 juta lah kira-kira gitu ya. Tapi udah cukup ya, ya udah cukup. Nah, kalau misalnya kita lunas, ya kasih lagi sampai sampai 25 juta mungkin sekitar sekitar segituan ya. Jadi dari itu khusus yang buat UMKM dan itu dari
dari syariahnya Bank DKI syariahnya. Jadi menurut saya itu dimungkinkan. Nah, kalau di Bandung challenge-nya adalah kita perlu cari mitra, dan nanti saya tanya sama pengurus yang sekarang, ketuanya kan Ketum Iin. Nah, nanti saya mau tanya juga karena di Bandung kita belum atau masih penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kota Madianya. Nah, Oke. kemarin itu saya tuh kepikiran tuh, mau ke wali kota gitu ya. Karena kebetulan 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 3 tahun, 2019 itu saya ke Kota Bandung. rumah dinas wali kota, ketemu sama wali kotanya, tapi sekarang sudah almarhum. Iya, betul, Pak. Almarhum Kang Odet. Nah, ternyata Kang Odet itu almarhum itu adalah kolega saya waktu kerja di PTDI, IPTN. Nah, di dekat Raja Wali tuh. Iya, itu Iya, Raja Wali. jadi kita banyak ngobrol dan dia sepemahaman mengenai UMKM, dan kepikiran waktu itu soal kemarin dengar cerita dia sudah mendahului. Jadi tapi nggak ada masalah. Kita akan karena kemarin tuh kita udah istilahnya dengan dinas udah ada ini juga, kerjasama juga. Bahkan saya pernah melatih di Balatkop. Balatkop di Hmm, mana? banyak Di program sebenarnya sebelum itu almarhum tuh luar biasa banget. Dia banyak banyak apa istilahnya program-program buat UMKM, Pak. UMKM Kota Bandung gitu. Dia banyak program, banyak acara dan sebagainya. Ya berhubung kemarin ada koronce itu, Pak. Jadi apa? Kita online, paling apa-apa online, Zoom apa macam-macam kayak begitu, Pak. Jadi nggak ada acara sama sekali. Baru mau ada acara, beliau keburu berpulang, Pak. Nah, ini kata Winnie tuh di salah satu penggerak OKOC namanya OKOC Kemanusiaan itu mereka ada program namanya UMKM Bangkit. Dan Mm-mm. kita juga diberikan keleluasaan, nggak harus dengan Bandung aja, tapi dengan Kemenparekraf itu ada programnya juga. Jadi kita sebagai salah satu penyalurnya. Nah, itu bisa ini tuh kalau baca UMKM Bangkit. Nanti bisa tanya Winnie tuh gimana caranya. Oke, Pak. Itu Terima kasih. ya, jadi ini ada Bu Mai dari Surabaya. Waalaikumsalam. Ada Bu OKOC Forever nih dari rumah pamer beras beras hitam Kak Tresna. Wah, apa kabar Bu? Di Sukabumi tuh. Luar biasa. Nah, itu. Jadi satu kita bisa duduk bareng Win nanti sama beberapa penggerak ya. Pas saya di Bandung, kita ketemu ngobrol-ngobrol. Kopdar, kopdar. Kopdar, terus dengerin apa yang sudah dikerjakan, terus tolong tanyain juga kemarin sama OKOC Milenial Jabar udah sampai mana yang dengan Pemkot Bandung. Ya, jadi nanti saya update insya Allah. Ya, tapi intinya menurut saya kalau yang kayak DS yogurtku ini eh, nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya keep growing ya, terus bertumbuh seperti yang 3 bulan kemarin. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. terus bertumbuh dan nggak usah pikirin yang lain, tapi tumbuhnya organik aja. Siapa? Tumbuhnya organik, nggak usah dapat suntikan yang lain-lain. Jadi tadi misalnya dari modal sekian dibalik, dikembangin lagi. Pokoknya modalnya itu harus nambah terus, setiap harinya harus nambah. Iya, Pak. Insya Allah. Mungkin kalau orang pikir, wah tokonya udah masuk ke toko, udah 24 toko, pasti banyak duitnya gitu kan ya, Pak ya. Ya, kita aminin aja ya, Pak ya. Mereka kan nggak akan tahu Amin. kalau kita nggak ada duitnya. Ada nanti, insya Allah. Insya Amin. Allah. Tapi Ada. saya pede, Pak. Pedenya apa? Saya bisa masuk ke beberapa toko gitu, Pak.
Mungkin sekarang saya kerjasamanya sama peternak, Pak. Alhamdulillah saya dapat kepercayaan dari peternak. Mereka lah yang membantu saya juga, Pak. Gitu. Jadi mereka seminggu sekali saya dipinjemin dulu, dikasih dulu dikirim, udah gitu nanti ada hasilnya bayarin, terus dibeliin botol apa segala macam. Yang pasti saya nggak usah pinjem gitu loh Pak, nggak usah pinjem-pinjem kemana gitu. Itu aja Pak, saya PD-nya itu aja. Iya, Jadi asalnya karena putus. menurut saya itu adalah salah satu yang baik. Jadi kita guyup, guyup ya, barengan gitu. Kan dari yogurt ini kan langsung ke pelanggan ya, ke klien. Nah, tapi kan ini ada supply-nya tadi, salah satunya adalah susu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan supplier-supplier kita, itu bahkan kita nggak perlu modal untuk supplier kita. Apalagi yang udah 10 tahun lebih ya di dalam hal yang sama dilakukan, itu yang tadi gudegnya juga nggak perlu modal. Jadi kerjasama mereka yang sama-sama tanggung lah gitu ya. Udah Kalau itu gudeg dimsumnya sama juga gitu. kalau gudeg sama dimsum sih dibantu sama hasil dari yogurt Pak. Oh, Masya Allah. Cross subsidi namanya. Ya, Subsidi silang. iya betul Pak. Jadi Masya Allah. daripada pinjem-pinjem, istilahnya kalau mau bikin cuma 2 pak ya 2 pak gitu Pak. Ntar ada hasilnya, jadi bertambah jadi 4 pak gitu kan. Ya, itu Daripada namanya tumbuh organik. Tumbuh organik itu menurut saya salah satu yang paling sehat. Tapi kadang-kadang teman-teman suka nggak sabar. Kenapa? Karena tiba-tiba ada order besar dan kita nggak punya modalnya untuk ngerjain order yang lebih besar ini. Jadi saya sampaikan juga, saya pesan ke teman-teman, nggak apa-apa 2022 kita fokus kuatin fundamennya untuk kita tumbuh kembali di 2023 insya Allah gitu. wah, amin. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, amin ya Mudah-mudahan robbal alamin. berkembang Oke, lagi. karena kita udah jam 9 nih, udah lebih dikit 1 menit. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita mudah-mudahan Ya, insya Pak. Allah minggu depan bisa ketemu. Amin. Ditunggu Pak undangannya Pak. Amin, amin. Nanti nanti Mbak Winnie yang bantuin saya. Ini Oke. katanya Bu Mai kopdarnya di Surabaya aja katanya bulan Maret. Nje, nje, amin. Diaminin aja deh. Belum ada ini. Amin. Ini ada salam juga dari Abdur Saleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, terakhir kata-kata penutup dari Teh Desi buat teman-teman semua di sini. Apa ya? Yang pasti pantang menyerah. Karena harus percaya pada diri sendiri, harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kita tidak mungkin diberikan cobaan yang di luar kemampuan kita. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya yakin Allah berarti percaya sama kita kalau kita mampu. Itu aja. Masya Itu Allah. aja. Sama dong dengan jawaban yang di awal tadi sama saya. Oh iya, Tidak pernah iya, diuji di luar iya betul, batas kemampuan kita. betul Pak. Berarti segala sesuatu yang mampir menjadi cerita kita untuk kita alami itu kita punya kemampuan untuk melampauinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur Amin. nuhun pisan Teh Desi. Salam buat Amin. keluarga Iya Pak, sama-sama. dan Sehat terus selalu. berjuang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Makasih udah masih terus di sini. Tadi adalah Teh Desi yang di pandemi nambah dari yogurt, terus nambah jadi dimsum, nambah jadi gudeg, gudeg iga, udah itu terus nambah juga jadi sambal ledak ya. Itu tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir ini menjadi lebih banyak produknya. Dan itu semua bukan berkat pandemi, tetapi
kita dipaksa di dalam pandemi ini untuk kreatif dan inovatif. Ya, karena kita diberikan akal sehingga kita bisa memikirkan jalan keluarnya. Terima kasih Sobat Mentas. Sampai jumpa di minggu depan. Di Mentas yang ketiga. Insya Allah. Assalamualaikum.